Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Hidayatullah, Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang naturalisasi. Yang pertama, pengertian naturalisasi. Naturalisasi adalah prosedur pergantian status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Prosedur naturalisasi harus terlebih dahulu melengkapi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang berkaitan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda. Contohnya di Indonesia, program kewarganegaraan pada saat ini disusun dalam peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2006. Syarat naturalisasi. Berikut ini terdapat beberapa syarat-syarat dalam naturalisasi, yakni yang pertama, selama menyodorkan permohonan berada di lokasi negara Republik Indonesia paling sedikit selama 5 tahun beruntun, ataupun bisa selama 10 tahun tidak beruntun. Yang kedua, sudah menginjak umur 18 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta membenarkan dasar negara Pancasila. Yang keempat, Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, sehat jasmani maupun rohani. Yang keenam, tidak pernah tersangkut hukuman pidana karena perbuatan pidana yang menggugat dengan pidana penjara selama 1 tahun atau bisa lebih. Yang kedelapan, apabila dengan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan double. Proses naturalisasi. Berikut ada beberapa proses naturalisasi. Yang pertama, permintaan dijalankan secara tertulis kepada presiden melewati menteri. Yang kedua, berkas permintaan sudah komplit dengan syarat-syaratnya disampaikan kepada pejabat. Yang ketiga, menteri melanjutkan proses permintaan kepada presiden paling lama sekitar 3 bulan sesudah surat permintaan tersebut diterima. Yang keempat, dikenakan biaya sesuai ketentuan pemerintah. Dan yang kelima, peraturan janji ataupun sumpah jika sudah permintaan. Yang keenam, apabila proses naturalisasi Anda absensi pada saat dipanggil tanpa alasan yang konkret akan berdampak pada dibatalkan proses naturalisasi menurut keputusan presiden. Dan yang ketujuh, sumpah dituturkan di depan pejabat. Yang kedelapan, membentuk berita acara penerapan sumpah oleh presiden. Yang kesembilan, berita acara disampaikan kepada menteri paling lama 14 hari. Yang kesepuluh, menyerahkan dokumen imigrasi oleh pemohon paling lama sekitar 14 hari sesudah penuturan sumpah ataupun janji. Dampak dari naturalisasi. Berikut ini adalah dampak dari naturalisasi. Yang pertama, seseorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada umumnya, kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya. Sebaliknya, bila seorang suami kehilangan kewarganegaraan itu. Yang kedua, anak yang belum berumur 18 tahun, belum kawin, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum kawin. Kelebihan dan kekurangan naturalisasi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan naturalisasi yaitu dapat mengangkat nama baik Indonesia dalam bidang olahraga dan mampu bersaing secara internasional. Yang kedua, meningkatkan motivasi bagi warga negara Indonesia agar lebih berprestasi di bidangnya. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat pemain warga negara Indonesia agar mampu bermain dengan
pemain naturalisasi. Kekurangan naturalisasi yaitu kurang maksimalnya regenerasi dan pengkaderan pemain muda dalam negeri. Dan yang kedua, fokus perhatian akan tersita banyak pada pemain naturalisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.